Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku ingin share sedikit masalah-masalah yang aku alamin juga yang ada di MacBook Pro M1 dan ini sudah aku pakai kurang lebih dari Januari ya. Jadi memang waktu Januari itu aku memberanikan untuk merubah semua workflowku dan memberanikan diri untuk menggunakan program-program yang menurutku sudah oke digunakan di Apple Silicon atau sekarang Apple M1 dan aku juga memilih yang MacBook Pro. Karena memang ada beberapa hal kelebihan di MacBook Pro seperti adanya fan dan juga ketika dites memang untuk ketahanannya chipnya ini bisa memberikan yang maksimal dan baterai yang paling lama itu di MacBook Pro dibandingkan dengan MacBook Air. Tapi overall dengan misalnya kalian buat yang ringan-ringan saja, MacBook Air M1 itu sudah sangat baik lah dengan harga yang diberikan, lalu build quality-nya, ketipisannya, baterainya semuanya sudah sangat baik juga diberikan di MacBook Air M1. Baik, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi aku ingin share sedikit karena memang beberapa orang ya di video gue sebelumnya untuk 10 hari setelah menggunakan MacBook Pro M1 ini tanya apakah yakin dan tidak masalah membeli untuk MacBook Air, MacBook Pro ataupun Mac Mini dengan Apple M1. Jadi di sini aku ingin jelaskan semudah mungkin untuk dimengerti ya. Jadi aku berusaha membuat ini sesimpel mungkin sehingga kalian intinya tidak masalah ataupun masalah jika kalian menggunakan MacBook Pro, MacBook Air ataupun Mac Mini M1. Yang aku rasakan yang pertama untuk masalah Rosetta 2. Jadi untuk Rosetta 2 ini kan ini digunakan ketika software atau aplikasi yang kalian gunakan di MacBook ini tidak native atau tidak fully support dengan Apple Silicon. Karena memang ada sedikit perbedaan nih. Jadi kalau misalnya Intel kali 86, lalu di ARM ini bedanya karena arsitekturnya. Jadi intinya, simpelnya, itu biasanya ARM ini digunakan di iPhone ataupun Android lah dengan chipset, dengan Qualcomm, lalu dengan A14, A13 yang dikeluarkan oleh Apple ataupun dari Qualcomm sendiri. Karena itu banyak sekali software yang perlu dirubah untuk native atau full support dengan Apple M1. Aku gunakan Rosetta 2 ini sebenarnya simple, hanya dengan menggunakan WhatsApp. Lalu yang satu yang agak berat adalah Microsoft Teams. Karena Microsoft Office memang sudah native, tapi untuk Teams ini masih belum native support di Apple M1. Dan kadang pun ada sedikit-sedikit error dan butuh waktu dan bahkan lebih berat lah dibandingkan dengan software yang belum native. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan Apple M1 ini dengan software-software yang mungkin crack-crackan ataupun yang belum native support, karena memang mostly yang crack-crackan pasti belum native support, ini agak berat dalam hal karena di Rosetta 2 ini seperti translate lah. Simpelnya gini, jadi software A misalnya menggunakan bahasa Inggris, lalu ini dirubah atau ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi untuk prosesornya pasti akan lebih berat. Walaupun memang banyak yang mengatakan, contoh seperti Premiere Pro yang belum native tapi sudah digunakan di M1 sudah sangat baik. Lalu yang kedua adalah dari Rosetta ini ada rumor dengan macOS Big Sur 11.3 itu adanya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan Rosetta di beberapa negara. Next, masalah USB-C hub. Jadi banyak sekali yang mengatakan, wah apakah ada masalah dengan USB-C hub? Memang sebelumnya ada dan sangat bermasalah karena ada beberapa orang yang menggunakan third party, misalnya brand-brand yang lain ya, untuk USB-C hub, lalu ditancapkan dan masalah, bahkan adanya sampai rusak laptopnya atau Mac-nya. Jadi kalian pastikan segera update ke macOS Big Sur yang terbaru, yaitu 11.2.3, walaupun memang 11.2.2 itu sudah mengatasi masalah USB-C hub. Dan bagi kalian yang mau menggunakan third party lainnya nggak masalah, jadi brand-brand yang lain untuk USB-C hub sudah berjalan sangat baik di MacBook Air, MacBook Pro, ataupun Apple M1 yang kalian miliki. Next yang mungkin banyak diperbincangkan adalah masalah SSD swap. Jadi aku ingin jelaskan sedikit. SSD ini memang ada umurnya, sama seperti kalau baterai, kita ngomong battery health. Tapi kenapa saat Apple M1 ini mulai banyaknya diperbincangkan? Jadi gini, SSD ini kan ada sel-selnya di dalamnya, dan ini memang setiap kita menulis, jadi misalnya menulis itu dalam hal kita ngopi file ke SSD kita, itu ada umurnya. Ketika kita copy file ke dalam SSD kita, itu dia merenggut atau mengambil, kita bisa bilang SSD health-nya lah. Simpelnya itu seperti itu. Kalau misalnya kita nge-read, kalau misalnya kita buka file yang ada di SSD kita, itu tidak merusak SSD health-nya atau umurnya SSD tidak terambil. Tapi kalau kita ngopi, lalu kita delete, itu juga kadang ada waktu yang
gunakan atau bisa dibilang itu memakan umur SSD kita. Nah, kenapa kok M1 ketika ini keluar dipermasalahkan? Jadi gini, karena Apple M1 ini bisa dibilang unified memory di dalamnya, dalam M1 chip ini semuanya itu ada di dalamnya guys. Jadi dalam CPU, GPU, Neural Engine, dan yang kali ini adalah DRAM atau kita bisa bilang RAM lah. Biasanya RAM-nya itu tidak built-in di dalam chipnya ini. Dan sekarang Apple M1 ini benar-benar built-in di chipnya. Nah, mungkin banyak yang tanya, loh bro, kan sebelumnya juga RAM-nya itu disolder ya memang. Dan itu disolder memang harus dari Apple sendiri. Iya, tapi ini lebih gilanya lagi karena unified memory, jadinya benar-benar di dalam chip di CPU, GPU, dan RAM-nya itu ada di dalam situ, jadi tidak mungkin bisa dirubah. Dan ini memang salah satu hal yang membuat Apple M1 ini sangat cepat. Dan file-file yang bisa kita bilang, misalnya kita menggunakan Adobe Photoshop, lalu kita drag drop, lalu kita tarik foto, itu memang semuanya akan di-copy ke RAM-nya ini dengan RAM yang diberikan. Karena itu RAM-nya ini juga ada masih 8 dan 16, dan ini memang yang diutamakan yang sangat dibutuhkan program tertentu untuk menggunakan RAM tersebut. Nah, SSD swap ini apa? SSD swap ini ketika ada program-program kecil atau program lain yang tidak terlalu benar-benar butuh digunakan di RAM, software yang ada di macOS Big Sur ini akan mengcopy file tersebut ke SSD kita. Jadinya, karena seringnya menulis data di SSD kita, ya SSD swap ini ya, sebenarnya kan di RAM, tapi karena bisa di SSD ya dia copy ke SSD karena tidak terlalu butuh sangat besar untuk RAM-nya, jadinya ini sering sekali ngopi ke SSD dan otomatis berarti ini mengambil umur SSD kita. Tunggu dulu, ini bukan hanya dilakukan oleh M1 di macOS. Ada juga digunakan di Intel Mac, lalu juga ada di Windows pun itu dilakukan seperti itu. Nah, setelah aku cari-cari lagi datanya, ini memang beberapa mengatakan ya baru beberapa bulan sudah ngambil lifetime itu 10%, lebih dari 5%, dan expect wah 6 bulan aja atau 1 tahun bakal rusak. Setelah aku cek lagi, ini ada beberapa. Yang pertama adalah ini adanya bug software. Jadi memang software tertentu itu kadang bisa merubah dan mengecek ya, saat dicek itu SSD swapnya itu sangat tinggi dan ini merusak SSD, padahal ini adalah bug dari software. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah karena ada Rosetta 2. Jadi ada pengguna yang mencoba WhatsApp dengan menggunakan yang Rosetta, jadi yang untuk di Mac dibandingkan dia menggunakan WhatsApp di dalam Safari, ini SSD swapnya jauh lebih kecil di dalam Safari. Jadi memang Rosetta 2 ini ya bisa dibilang memang pastinya lebih berat ya. Ya aku katakan tadi sebelumnya karena ini seperti mentranslate bahasa. Jadi 2 kali kerja dan membutuhkan RAM yang cukup besar. Ginilah, sama aja kalau kita simpel mengatakan bahwa kalau misalnya kita membeli mobil, misalnya umurnya itu cuma 50.000 km contohnya, misalnya seperti itu. Kan juga kalian nggak mungkin ngitungi kan, dan kalian nggak akan ngecek terus. Contoh battery health aja, itu juga kadang kita ketakutan, ngecas gimana ya supaya battery health-nya nggak turun. Menurutku sudahlah, gunakan sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jangan terlalu parah juga, tapi ya juga harus hati-hati dengan teknologi yang atau bisa bilang dengan peralatan yang kalian miliki. Kalau dicek terus, stres guys, stres. Kalau kalian sering cek battery health terus, kalian misalnya suka main game, terus turun, terus stres, ya udah nggak usah dicas dan lain-lain, itu juga pusing sendiri. Jadi gunakan sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar takut, sebenarnya ada juga cara-cara. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian membeli MacBook Air atau MacBook Pro ataupun dengan Mac Mini M1, storage yang lebih besar. Umur dari 256GB dan 512GB itu jauh lebih banyak atau lebih besar TBW. Itu di storage yang lebih besar, jadi umurnya akan lebih panjang, yang pertama. Atau yang kedua, kalian membeli RAM yang lebih besar. Jadi misalnya beli yang 16GB RAM, nggak beli yang 8GB RAM. Kenapa? Karena RAM-nya yang lebih besar, otomatis filenya itu beberapa software ya di belakang yang membutuhkan RAM, itu semuanya akan di-copy ke 16GB RAM ini. Nggak ke SSD swap, atau bisa dibilang kadang memang pasti akan ada SSD swap, tapi lebih kecil dibandingkan kalau hanya 8GB RAM. Karena Apple pasti optimisasi yang digunakan dan algoritmnya akan mengoptimalkan 8GB RAM ini maksimal mungkin. Karena itulah ada SSD swap yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau misalnya dengan 16GB RAM. Simpelnya seperti itu.
Tapi aku sekali lagi mengatakan, ini bukan suatu hal yang kalian harus takut. Ah, jangan beli Apple M1 kalau gitu rusakan. Enggak guys. Jadi sudah beberapa juga dites, beberapa SSD lain lah, SSD lain dari Samsung, SanDisk. Bisa mengatakan hanya 300 TBW contohnya. Itu akan memberikan juga pasti lebih lah. Dan memang ketika sudah menyentuh atau hampir menyentuh SSD health-nya, itu memang akan slow down atau akan lambat. Dan memang filenya tidak akan hilang kok, jadi bisa kalian copy. Ini kita harap ini akan menjadi salah satu hal di mana nanti softwarenya juga akan mempelajari ini dan akan diperbaiki, atau bahkan dengan beberapa software yang mulai native dan beberapa bug yang ada dikeluarkan di beberapa software, masalah SSD swap ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan kita akan tunggulah bagaimana dengan Apple untuk mengatasi masalah SSD swap ini. Untuk RAM memang dengan RAM lebih besar, kalau kalian workflow-nya lebih tinggi, misalnya contoh sering menggunakan editing foto, editing video, memang 16 GB RAM lebih oke lah, lebih direkomendasi. Tapi jujur aku sendiri di sini ini hanya 8 GB RAM dan 512 GB storage. 8 GB RAM untuk Final Cut Pro, aku editing video untuk YouTubeku ini dengan 4K, semuanya nggak masalah guys. Jadi ya, optimalkan apa yang kalian miliki dan apa yang kalian butuhkan, dan gunakanlah peralatan kalian ini semaksimal mungkin dan dengan hati-hati juga, tapi nggak usah terlalu takut dengan hal itu. Baik, jadi semoga info ini semuanya berguna untuk kalian, dan aku sudah berusaha sesimpel mungkin nih supaya kalian mengerti dengan mudah. Bagi kalian yang mau bahas, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Dan mungkin kalian ada info lain ataupun dengan pengalaman kalian dengan Apple M1, bisa kalian share di komen di bawah sehingga ini akan berguna untuk kita semua. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.